Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan bagaimana kita menentukan aspek-aspek dalam pengembangan alat ukur. Video ini adalah bagian yang pertama dari dua bagian. Literatur menunjukkan bahwa proses penulisan butir dibagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan langsung, di mana ketika konstruk ditentukan kemudian butir ditulis. Dalam proses tidak langsung, ketika konstruk sudah ditentukan, kemudian ada satu proses yang namanya penjabaran konstruk menjadi aspek-aspek yang kemudian diturunkan menjadi butir. Video ini akan menekankan pada pendekatan tidak langsung. Literatur menunjukkan ada yang namanya domain sampling theory, yaitu dalam populasi indikator pengembangan alat ukur dapat menggunakan sampel indikator dari sekian banyak indikator di dalam populasi. Jika digambarkan secara visual, maka akan ada beberapa level dalam pengembangan tes. Yang pertama adalah penentuan konstruk, penentuan domain, kemudian dilanjutkan dengan penulisan butir. Ada banyak terminologi, elemen, faset, dimensi, faktor, komponen, aspek, domain, atau bagian. Kali ini kita menggunakan istilah domain atau aspek. Berikut ini catatan dan saran praktis untuk mengumpulkan informasi mengenai sampel domain ukur. Yang pertama adalah sesuaikan domain dengan definisi. Sebuah konsep dapat diartikan menjadi banyak perspektif, misalnya kewirausahaan. Kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai karakter, sebagai kemampuan, atau sebagai jenis sebuah usaha. Penentuan definisi ini sangat menentukan domain yang akan dilibatkan dalam pengembangan alat ukur. Berikut ini kita lihat dalam domain kewirausahaan. Jika kewirausahaan dilihat sebagai ciri sifat, maka domain-domainnya adalah keberanian, independensi, keterbukaan, dan adaptif. Namun, jika kewirausahaan dilihat sebagai kemampuan, maka domain-domainnya adalah kemampuan untuk melakukan inovasi, kemampuan dan keberanian untuk mengambil resiko, dan kemampuan untuk mengembangkan jejaring. Sangat tegas sekali bedanya ketika kewirausahaan didefinisikan sebagai ciri sifat dan kewirausahaan didefinisikan sebagai kemampuan. Oleh karena itu, jangan sampai terbalik, sesuaikan domain-domain sesuai dengan definisi yang kita tetapkan. Berikut ini adalah contoh domain ketika kecerdasan emosi didefinisikan sebagai ciri sifat dan kecerdasan emosi didefinisikan sebagai kompetensi. Yang kedua, sesuaikan domain dengan dasar teori. Setiap teori memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan teori lainnya. Penjabaran domain harus sesuai dengan teori yang dipakai oleh pengembang tes atau teori yang dipakai dalam melandasi definisi konstruk ukur yang dipakai oleh pengembang tes. Contohnya seperti ini, konstruk efikasi diri yang dikembangkan dari teori Bandura. Ada dua model. Model pertama berisi harapan, kesabaran, dan ketenangan. Kemudian domain kedua, efikasi diri, memiliki tiga domain juga, yaitu ukuran, kekuatan, dan keumuman. Manakah domain-domain yang paling tepat dengan teori Bandura? Kita lihat semuanya memiliki relevansi dengan efikasi atau keyakinan. Keyakinan bisa dilandasi oleh harapan, kesabaran, dan ketenangan. Keyakinan juga bisa dilandasi oleh seberapa besar ukuran, kekuatan, dan keumuman dari perilaku yang dilakukan. Kita lihat efikasi Bandura mendefinisikan efikasi sebagai keyakinan mengenai kapabilitas seseorang untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupannya. Kita lihat aspek-aspek dari Bandura adalah behavior, personal, dan environment. Teori yang dikembangkan oleh Bandura adalah teori yang menekankan pada keperilakuan. Pada perkembangan terbaru, aspek keperilakuan dalam teorinya kemudian dikombinasikan dengan faktor kepribadian atau personal dan lingkungan, sehingga dikenal dengan triadic reciprocality. Dengan demikian, pemilihan aspek harapan, kesabaran, dan ketenangan, meskipun itu mampu mendefinisikan efikasi diri, namun kurang tepat jika menggunakan teori dari Bandura, karena Bandura menekankan kepada keperilakuan. Ilustrasi ini menjelaskan bahwa dalam memilih domain kita harus menyesuaikan dengan teori yang dipakai. Berikut ini misalnya kita hendak mengukur agresivitas. Ada teori keperilakuan,
teori konflik sosial, teori identitas maupun teori perkembangan. Masing-masing akan menghasilkan domain-domain, kemudian masing-masing juga akan memiliki karakteristik domain yang berbeda antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, dalam menentukan domain, kita harus menyesuaikan dengan teori yang dipakai. Saran yang ketiga, jangan sampai memasukkan pengaruh. Aspek atau domain kadang dipakai secara luas dalam literatur. Kadang-kadang aspek juga dilihat sebagai penyebab atau faktor, kadang-kadang aspek juga dilihat sebagai petunjuk atau indikator. Seperti ini, inteligensi disebabkan oleh gizi, genetik, stimulasi, dan lingkungan. Namun juga inteligensi bisa ditunjukkan melalui beberapa kemampuan, misalkan kecepatan, ingatan, kemudian penalaran fluid, dan penalaran terkristal. Yang dimaksud domain dalam penelitian ini adalah indikator atau domain sebagai petunjuk yang memanifestasikan sebuah konstruk. Dalam sebuah pengembangan alat ukur, jangan sampai melibatkan domain itu sebuah penyebab, karena yang kita buat bukanlah alat ukur, tapi sebuah indeks. Berikut ini contoh kepuasan konsumen. Ada yang menuliskan di dalam internet, menurut Kotler, kepuasan konsumen ditunjukkan oleh beberapa domain, yaitu harapan, kinerja, kesesuaian, penegasan, dan ketidaksesuaian. Pertanyaan saya adalah, apakah domain-domain tersebut merupakan penyebab atau indikasi kepuasan seseorang? Jika dilihat dari terminologinya, ini menunjukkan sesuatu yang menyebabkan orang puas. Orang puas ketika sesuatu sesuai dengan harapannya, sesuai dengan apa yang dia bandingkan dengan sesuatu yang ideal, kinerjanya bagus, kemudian sudah ditegaskan, dan ada proses ketidaksesuaian. Demikian juga contoh yang lain, kita lihat ini adalah hal-hal yang menunjukkan pengaruh terhadap kepuasan seseorang terhadap sebuah pelayanan. Ketika pelayanannya tangible, reliable, dan sangat responsif, itu menyebabkan orang menjadi puas. Ilustrasi di atas terkadang menunjukkan bahwa terkadang literatur memberikan informasi yang kita pahami dengan salah, penyebab, namun kita lihat sebagai sesuatu yang memanifestasikan. Teman-teman silakan melihat video ini untuk membedakan indikator sebagai penyebab dan indikator sebagai petunjuk. Yang keempat, sesuaikan dengan latar belakang budaya sasaran pengukuran atau objek pengukuran. Tidak semua domain ukur yang dipaparkan oleh sebuah teori dapat dipahami pada budaya tertentu. Oleh karena itu, pengembang tes diharapkan mempertimbangkan pemilihan domain berdasarkan masalah budaya tersebut. Misalnya dimensi kehampaan dalam pengukuran depresi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa butir-butir yang mengukur dimensi kehampaan ini gugur di Indonesia karena tidak memiliki daya diskriminasi yang baik. Hampir semua orang Indonesia tidak merasakan kehampaan, sehingga dimensi ini tidak dapat diterapkan. Contoh yang lain adalah salah satu penelitian menggunakan independensi yang diturunkan dari teori barat sebagai salah satu domain dari kepuasan hidup. Hal ini tidak dapat berlaku di Indonesia juga karena kehidupan yang bebas atau tanpa interaksi atau ikatan dengan orang lain itu bukan budaya Indonesia, sehingga butir-butir yang ada di dalam domain independensi ini gugur. Dua ilustrasi di atas menunjukkan bahwa penentuan domain harus mempertimbangkan budaya. Yang kelima, ada domain yang wajib dan ada juga domain yang tidak wajib. Domain bisa berdasarkan dari dua sumber. Yang pertama, sumber teoritik dan sumber empirik. Sumber teoritik itu berupa gagasan yang kesimpulannya belum solid sehingga dapat kita modifikasi. Jadi misalkan seseorang tokoh menggagas 4 buah domain dalam sebuah konstruk, kita hanya mengambil salah satu saja atau kita hanya mengambil 2 saja. Hal ini dikarenakan belum ada dukungan teori apakah satu dan yang lainnya itu overlap ataukah memiliki keunikan sendiri-sendiri. Hal ini berbeda dengan sumber domain yang didasarkan dari penelitian empirik, misalnya melalui analisis faktor.
Kesimpulannya sudah solid karena sudah didukung oleh penelitian sehingga sifatnya menetap. Oleh karena itu, jika seseorang menunjukkan ada 4 domain, itu kesemuanya kita pakai karena sudah terdukung oleh penelitian. Berikut ini contoh hasil CFA. Misalnya ini ada beberapa domain, diharapkan domain-domain hasil penelitian ini kita pakai semuanya. Demikian juga ini adalah contoh hasil dari exploratory factor analysis. Ada faktor 1, faktor 2, dan faktor 3. Ini juga harus kita pakai karena sudah didukung oleh teori. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa ada domain yang sifatnya boleh kita kombinasikan atau boleh kita ambil sebagian, dan ada juga domain yang harus diambil semuanya. Berikut ini contoh beberapa domain yang facet. Biasanya facet itu adalah sesuatu yang bisa kita ambil dan tidak kita ambil. Contohnya dalam pengukuran NEO dan AB5C ini ada beberapa facet yang sama, namun ada beberapa facet yang berbeda. Di sini sama-sama ada faktor gregariousness dan assertiveness, namun di sini tidak ada positif emotional activity. Di sini ada, namun di sini tidak ada gregariousness. Hal ini dikarenakan faset-faset di dalam Big Five itu sifatnya belum diteliti semuanya sehingga dapat dipakai salah satu. Berikut ini contoh yang lain dari human capital components. Ada beberapa indikator aspek-aspek yang sama, namun ada juga aspek-aspek yang berbeda. Kita dapat memilih yang mana yang mau kita libatkan dalam domain-domain pengukuran kita. Hal ini dikarenakan semua ini adalah belum konklusif. Yang keenam ada domain-domain unidimensi dan multidimensi. Yang ketujuh ada domain-domain yang bersifat implisit dan eksplisit. Nantikan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.